Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. I'm Nugra Saputra, and for the system, I want to make a video with the title Antena MIMO. Nah, pada proyek Antena MIMO ini tuh merupakan proyek dari mata kuliah Teori dan Perancangan Antena. Dimana seperti yang kita ketahui pada awalnya, antena MIMO itu merupakan singkatan dari multiple output dan multiple input, di mana merupakan teknologi interkabel yang menggunakan beberapa antena untuk mengirim dan menerima data secara simultan. Tujuan utama dari antena MIMO itu untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan transmisi data dalam jaringan interkabel, seperti Wi-Fi, 4G, maupun 5G. Nah, adapun cara kerja dari antena MIMO itu sendiri dapat kita jelaskan, yaitu pertama ada multiple input atau input ganda, di mana antena MIMO itu menggunakan lebih dari satu antena pengirim atau antena pada perangkat pengirim untuk mentransmisikan sinyal data. Setiap antena ini itu disebut sebagai input. Lalu pada multiple output atau output ganda, di sisi penerima, antena pada perangkat penerima juga terdapat lebih dari satu antena, di mana setiap antena itu disebut sebagai output. Lalu pada antena MIMO itu kita menggunakan teknik beamforming, di mana antena MIMO akan mengarahkan sinyal ke arah yang diinginkan dengan menggunakan teknik ini, dan memungkinkan perangkat untuk fokus pada sinyal yang diinginkan dan mengurangi interferensi atau gangguan. Nah, pada antena MIMO itu kita juga menggunakan pola spasial, di mana pola ini itu kita gunakan untuk memperkuat sinyal. Ini berarti bahwa setiap antena itu dapat memberikan kontribusi yang unik terhadap peningkatan kecepatan dan kanal transmisi. Nah, lalu antena MIMO itu untuk mengatasi masalah seperti multiple bending, yaitu ketika sinyal radio mencapai penerima atau beberapa jalur yang berbeda dan menyebabkan redaman atau interferensi. Nah, dengan menggunakan beberapa antena, maka MIMO dapat memanfaatkan jalur yang berbeda untuk meningkatkan keandalan komunikasi. Nah, pada proyek perancang ini kita menggunakan software itu CST dan menggunakan referensi dari Institute of Electrical and Electronics Engineer atau disingkat dengan IEEE. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bahwasannya kita akan menggunakan referensi dari IEEE tersebut. Lalu kita akan membuka aplikasi CST pada laptop kita atau pada komputer. Nah, kita akan membuka dulu terlebih dahulu itu software CST Studio Suite. Lalu kita akan memilih opsi microwave, dan lalu kita cari random top patch. Lalu kita pakai menggunakan time frekuensi domain. Next, kita masukkan frekuensi, yaitu maksimalnya itu 14 GHz dan rentangnya itu 3,5 GHz hingga 7,5 GHz. Di sini kita menggunakan frekuensi minimal itu 2 GHz. Lalu kita checklist semuanya. Nah, di sini kita akan menamakan substrat terlebih dahulu. Nah, pada modul ukuran itu untuk X nya sendiri itu min W per 2. Untuk X max nya itu kita buat W per 2. Lalu untuk Y min itu min W per 2, dan Y max nya itu kita menggunakan W per 2 juga. Lalu untuk Z max sendiri itu kita menggunakan material FR4 yang G. Nah, dimana ukuran Z nya itu 1,6. Kita juga mengatur namanya itu koordinat atau du per 2 W per 2 atau dv W per 2. Setelah itu kita lanjut.
pada referensi kita akan menggunakan ukuran-ukuran yang telah ditentukan pada referensi yang telah kita mulai. Setelah itu kita akan membuat ground dan komponen tambahan seperti komponen ground 1, ground 2, solid 1, solid 2, solid 3, solid 4. Lalu kita juga akan menentukan parameter geometris dan bahan-bahan untuk masing-masing komponen. Lalu kita menggunakan operasi mirror untuk menciptakan simetri dalam perancangan. Setelah itu menggunakan operasi copy untuk menggunakan komponen tertentu dan memudahkan desain simetri. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan port pada substrat depan dan belakang menggunakan solver port, di mana kita melakukan perhitungan dan memilih opsi calculate pada solver port. Nah, di sini tuh kita menggunakan parameter yaitu bisa W/2 untuk ukuran. Nah, di sini tuh kita akan menggunakan berbagai parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini kita menggunakan material yang bernama chopper. Nah, setelah itu kita akan potong bagian tengahnya dan kita pindahkan dulu ke sistem koordinat di D. Ukuran itu 9,8, dan komponen itu kita buat substrat. Review materi.
Setelah itu, setelah port itu terpasang pada semua substrat itu dan semua mirror dan copy terpasang juga, kita bakal melakukan simulasi, dimana ini itu merupakan hasil dari perancangan antena kita itu menggunakan rangka lunak CST, dimana pada simulasi ini itu pembuatan dan penyesuaian komponen seperti substrat, ground, dan komponen tambahan. Untuk pemasangan port untuk mendukung simulasi, lalu penggunaan operasi mirror copy untuk mempermudah desain simetri. Lalu untuk langkah-langkah konstruksi itu kita menekan perhitungan solver port. Nah, kita juga bisa menggabungkan solid 2 dan 3 dan 4 lalu kita blok. Kita bisa memblok semua komponen telah kita buat tersebut. Intinya di sini tuh satu preview itu di copy ke belakang, di belakang bagian belakang substrat, dan bisa kita lihat sudah tercopy selanjutnya.
Nah, setelah semua selesai dan setelah kita simulasikan, dapatkan hasilnya. Inilah desain dari antena MIMO yang telah kita buat pada aplikasi CST. Kita menggunakan solver pada CST Studio ini untuk menganalisis performa antena pada frekuensi telah kita tentukan sebelumnya. Lalu kita akan melakukan penyesuaian dan optimasi, di mana pada desain itu kita melakukan penyesuaian berdasarkan hasil simulasi yang telah kita lakukan. Nah, kita juga memperhatikan parameter tertentu untuk memastikan kinerja optimal. Lalu mengelompokkan komponen-komponen yang menjadi bagian dari yang logis untuk memudahkan analisis pada pengelolaan desain. Nah, setelah itu kita akan menyusun hasil desain secara rapi dan terstruktur melalui langkah-langkah akhir seperti pembersihan dan penamaan jelas. Dan kita akan menjalankan simulasi pada akhir perancangan ini, dan apakah antena MIMO yang kita desain itu memenuhi spesifikasi yang telah diinginkan. Nah, jadi telah selesai desain antena MIMO kita yang kita buat menggunakan aplikasi CST Suite. Lalu kita upload. Nah, selesai. Nah, seperti yang telah teman-teman ketahui bahwa antena MIMO itu memanfaatkan konsep multiple input, multiple output, di mana untuk meningkatkan kinerja jaringan dan kabel yang meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan kanal transmisi data, dan mengoptimalkan penggunaan antena seperti teknik deforming. Antena MIMO itu sangat penting untuk pengalaman pengguna dalam berbagai aplikasi interkabel. Baiklah, mungkin hanya itu video kali ini mengenai antena MIMO pada mata kuliah teori dan perancangan antena. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bunyi telepon.